ada grup Sholawat Rabbani. Alhamdulillah luar biasa, terbayang dan teringat saya ini kayaknya ibu-ibu grup marhaban semua. Kemudian yang paling kami banggakan penyuluh agama Islam sekecamatan Saibingai. Tadi ada ketua panitianya Adinda Ningsi yang kabarnya kami dengar berstatus janda. Karena kami juga bawa anggota duda, Pak. Nah, ini dia. Ya, kori kita duda. Kemudian baik yang PNS maupun yang non PNS, dan yang paling kami sayangi adik-adik yang alhamdulillah hadir bersama kita di sini, walaupun kondisi masih ada yang yatim piatu atau yang yatim. Karena bapaknya nggak ikut, emaknya tidur. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah, tak banyak yang saya sampaikan karena dari awal tadi sudah banyak saya lihat acara demi acara. Belum lagi nanti penyerahan semen sebagai bantuan secara simbolis dari Pos Muda Sumatera Utara untuk pengurus BKM Masjid Jami, dan insya Allah kekurangannya nanti bisa dibeli sendiri. Kemudian nanti ada mau saya sampaikan kepada kita, saudaraku yang berbahagia, hanya dua saja. Pertama, jadikan Muharram itu sebagai satu bulan untuk kita memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbaiki? Akhlak kita. Sekarang banyak orang beragama Islam, namanya nama Islam, akhlaknya tak Islam. Ini banyak. Siapa nama? Muhammad. Kerja maling ayam. Nah itu dia. Lebih bagus namanya. Siapa nama? Maragading. Pekerjaan Ustaz. Kan keren. Keren. Itu dia. Daripada namanya nama Islam, kerjaannya maling sawit. Gitu. Nanti kalau ditanya kamu siapa nama? Oh nama saya bagus Pak. Siapa? Muhammad Udin. Bisa ajan? Enggak. Itu dia kan. Ini anak-anak ini bisa ajan enggak semuanya? Bisa. Nanti kalau Ustadz bilang anak-anak, kalian jawab saya Ustadz. Oke? 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 Anak-anak, nampak kali gak ada emak kalian? Udah sarapan tadi? Siapa yang belum sarapan? Ada? Minta sama ketua MUI. Saya ulangi. Anak-anak, saya Ustaz. Gak semangat. Kalau beginilah kalian waktu mengumandangkan azan tuh, Allahu Akbar, Allah, mantap. Ini enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau giringan nyanyi luar biasa. Perbaiki akhlak. Zaman sekarang ini zaman luar biasa loh nak. Kalau dulu di masa kami kalau sekolah nggak boleh bawa handphone. Zaman sekarang handphone sudah dipergunakan untuk kalian. Segala macam bentuk-bentuk isi di dalamnya itu harus mampu kalian saring, yang tujuannya untuk memperbaiki akhlak kalian. Jadikan Muharram untuk memperbaiki diri, perbaiki akhlak. Ini yang muda-muda. Aku kadang-kadang nengok anak-anak remaja sekarang. Dah campur senang, campur ngamuk aku nengok orang-orang. Coba perhatikan berapa banyak anak remaja sekarang itu TikTok. TikTok namanya. Jamin TikTok lah. TikTok suaranya udah kayak nah itu TikTok tuh. Mau yang pakai jilbab nggak
pakai jilbab, mau nenek-nenek mau mati masuk dalam. Paling sedihnya udah nenek-nenek gigi nggak ada, mampus bentar lagi. Noet. Habis itu nanti baru dibawa ambulan kau. Teot masuk kau diantar. Perbaiki akhlakmu. Diadakan perlombaan itu supaya kalian mampu untuk memperbaiki diri kalian. Yang lomba azan, yang lomba hafalan surah pendek, yang lomba puisi dan lain sebagainya itu. Supaya kalian sadar, supaya kalian memperbaiki diri. Ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang mengantarkan kita kepada satu perbaikan. Itulah perbaikan diri, perbaikan akhlak. Harrama yuharrimu muharram. Allah harapkan segala macam bentuk keburukan dan kejelekan. Satu bulan itu. Makanya perbaiki diri, perbaiki akhlak. Ada orang bertanya, Ustadz, iya, aku udah memperbaiki dirinya Ustadz. Nah, terus, tapi gak ada orang berkawan sama aku. Kenapa orang tuh gak berkawan sama kau? Orang ingusku keluar masuk. Siapa yang mau? Kan begitu. Makanya kalian tadi masuk, dikasih masker gak? Ada yang gak dikasih masker? Gak ada, semua dapat masker kan? Nah, yang pakai siapa? Pakailah maskernya. Cuman jangan tutup hidung kalian di bawah ini aja. Karena kita di ruangan ini kadang-kadang kalau pakai ditutup sampai ke atas, mau nanti muntah, sesak napas. Kenapa? Hawa jengkol kalian naik lagi ke hidung, hidung masuk ke dalam, hidung itu kerja kalian. Apalagi kalau udah ngomong kalian, apa kabar, sehat, mana? Ya, naik situ aja awal kalian. Terakhir keluar dari masjid kepingsanan semua masuk ke dalam itu. Nah, taruh di bawah hidung aja, nah itu dia. Supaya kalian bernafas bisa. Itu gunanya masker untuk apa? Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Aku pun buat masker juga, Tuhan. Cuman kalau aku ceramah pakai masker, udah sesak napas aku di sini. Pernah saya coba dulu mau ceramah pakai masker, turun dari khotib Jumat, buka masker, rupanya balik-balik ke situ banyak napas. Napasku napas surga, ya lumayan lah kan gitu. Pakai masker. Makanya perbaiki diri, perbaiki akhlak. Orang yang memperbaiki akhlaknya, inilah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Inilah orang yang disayangi dan dikasihi Allah. Jangan lagi ada di antara kalian di sini yang malas disuruh mak kalian. Nih bapak perbaiki akhlak pak, sayang sama istri. Istri yang punya suami, hormati suaminya. Janda maduda, silaturahmi, perkenalkan diri. Kan sedap. Jangan diam-diam aja. Rugi tengok-tengokan. Nanti meletup pula kawan. Apa kau nengok-nengok kan? Ya sampai nengok kau. Itu dia. Hormati. Bagi yang punya istri, sayangi istrinya. Bagi yang punya suami, hormati suaminya. Pokoknya apa yang diminta suami kalian kasih. Nah, itu dia. Jangan ditolak-tolak. Kasih aja. Kenapa? Karena banyak saya perhatikan orang sekarang suaminya minta sesuatu dia marah. Malah dia ngamuk-ngamuk. Suaminya bilang, "Oma, ya, Obu, atau Ode, ya, oh sayang, entah apa panggilannya. Tolonglah ambilkan air putih panas sekali." Apa jawaban istrinya? Punya kaki, punya tangan, punya. Ambil sendiri. Kurang ajar itu. Itu kalau istri kayak gitu, Pak, aku bukan mau mengajari. Dah, cari aja yang baru. Baik lama-lama. Sebentarnya itu. Tinggal bapak berdiri datang 3. Di tempat kami sana banyak tuh, Pak, daerah Belawan. Oh, 3 tronton lagi belum dibuka itu. Model-model kayak gitu caranya. Jadi dia berharap, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepadaku anak yang soleh dan soleha. Gimana anak itu mau soleh dan soleha, mamanya nggak pernah pakai jilbab. Cocok? Kalian mama kalian pakai jilbab nggak? Hah? Pakai? Mau kemana? Kondangan? Kalau kondangan pakai jilbab, ke ladang pakai jilbab nggak? Pakai. Hah? Pakai. Betul. Nanti jawaban mak kalian, "Mak, kenapa nggak pakai jilbab, Mak?" Panas. Itu dia.
Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepadaku anak-anak yang cerdas dan pintar. Mamanya bodoh. Disuruh datang ke masjid nggak mau, suruhnya anaknya pergi ke masjid. Mana tahu menang. Kalau menang, kalau kalah. Ada mak kalian datang kemari? Ada? Nggak ada kan? Ayah kalian? Nggak ada kan? Ulah kalian? Lahir dari bambu lah kalian di kurasa. Nggak ada emak, nggak ada ayah. Luar biasa. Bagaimana itu mau kita peroleh dari Allah kalau kita sendiri tidak pernah memperbaiki diri? Jangan berharap kita bisa dapat sesuatu dari Allah kalau kita tidak memperbaiki diri. Makanya perbaiki diri. Ini pos muda forum silaturahmi Mubalik Muda Sumatera Utara. Tadi doa luar biasa, doa Tuan Guru kita ada. Supaya pos muda ini, supaya kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama di bulan Muharram nih, yakin aku Bapak, percaya aku. Tapi justru kenapa masih ada orang yang berbuat keji dan mungkar? Ustadz aku sholat ya Ustadz, terus judi jalan terus, mana itu? Itu bukan salah sholatnya. Jadi yang salah kaunya. Kenapa kau salah? Karena kau tidak memperbaiki sholatmu. Apa yang harus kita perbaiki? Tata cara ketika kita melaksanakan sholat. Ini perbaiki. Supaya ada peningkatan dalam kehidupan kita. Makanya banyak saya perhatikan orang sholatnya salah-salah. Sholat yang betul itu bagaimana Pak? Ketika dia takbir kan dia harus angkat tangannya. Bagi yang punya tangan, kalau nggak punya tangan ya udah nggak apa-apa. Kan gitu. Allah, tetang dia. Ini nggak macam unyil. Allah. Itu gimana? Itu coba difahami. Kalau tadi kata Pak Ketua MUI bahwa di sini sangat sulit orang yang untuk mendalami jiwa agama. Karena kalau ditanya kenapa nggak sekolah agama, kenapa nggak sekolah pesantren, alasannya nanti nggak bisa masuk polisi dan lain semacam. Itu abang tuh dek, kalian tengok tuh. Itu kerja di kepolisian daerah Sumatera Utara. Orang agama. Oh, bilang memak kalian. Di Polda, tahu Polda kan? Polda Polisi Daerah Sumatera Utara. Di mana itu? Tanjung Morawa tuh Bapak tuh. Sekolah agama. Jangan bilang nggak sekolah agama. Kemudian tadi kata beliau itu Bilal Mait udah ada meninggal satu perempuan. Gampang Pak, dia masih ada. Tinggal di kader saja orang ini. Untuk Bilal Mait. Buat pelatihan, buat pengkaderan, undang orang yang mampu untuk melaksanakan itu. Pos muda siap untuk itu. Kita latih, kita kader untuk menjadi Bilal Mait. Jangan sampai kosong Pak. Cepat ada yang meninggal di sini. Mana Bilal Mait? Udah mati. Jadi macam mana urus orang mati nih? Ya kalau urus sendirilah, maka cukup. Terakhir bangkit kawan tuh. Sampai hatimu begitu teganya. Pening mayat tuh nyanyi dari situ Pak. Tak ada yang ngurus dia. Bila Mait gak ada, nanti diurus sama laki-laki marah semua orang. Karena bukan muhrim. Kalau perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki. Maka perlu ada pelatihan dan pembinaan. Nah ini perlu adanya perbaikan-perbaikan sholat tadi itu. Kalau sholat awak udah mantap Pak, doa awak pun makbul. Kalau sholat mantap. Ini sholat pula asal-asalan. Angkat takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mana? Doanya luar biasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hamba rezeki yang banyak. Kalau udah banyak rezeki hamba akan beli mobil. Kalau udah beli mobil ada beli ladang. Kalau udah beli ladang nanam sawit. Oh mak mimpi gaulai. Gak dapat itu. Sholatnya asal-asal. Sholatnya mantap sikit. Jangan asal-asal sholat. Ini berdoa. Apalagi orang sekarang berdoa luar biasa hebatnya. Semua dan dia minta sama Allah. Udah minta kaya, minta cantik, minta ganteng, minta ini. Gak sadar. Ada jemaah saya nenek-nenek berdoa, ya Allah berikan hamba kecantikan. Kemana lah nenek itu mau cantik lagi coba. Udah mau mati. Yang cocoknya minta kecantikan itu yang muda-muda. Nih kayak adik-adik nih ya. Ya Allah berikan hamba kecantikan ya Allah, kecantikan iman, kecantikan wajah, kecantikan hati, kecantikan akhlak. Itu baru berarti.
Ini udah nenek-nenek minta doa, minta cantik, laku pun tidak lagi. Tuh. Minta jodoh. Nah macam saya lah pula, saya udah punya istri, dia punya anak, minta sama Allah, ya Allah berikan aku jodoh yang kedua. Mimpi. Kayak Ningsi cocok lah. Kayak Kori kita cocok. Minta jodoh, ya Allah berikan aku jodoh. Karena duda sama janda, pas. Ya Pak Mui ya, cocok. Mumpung ada majelis ulama, tinggal disahkan tuh. Keluar sertifikat halal. Janda sama duda selesai. Ini itu dia. Ini pula anak-anak minta doa sama Allah, minta supaya doa jadi laki yang dikagumi. Itu apa kalian? Kalian penting kalian minta doa belajar saja kalian. Maka waktu sholat itu mantap, selesai sholat doa. Ya Allah jadikan aku anak yang cerdas. Ini tadi sholat subuh nggak ini? Sholat subuh nggak? Betul. Apa sholat subuh? Sholat subuh nggak nih? Anak-anak mau masuk surga? Masuk surga? Siapa yang mau masuk surga tunjuk ke atas. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga kuncinya cuma satu, jujur. Mau jujur? Mau jujur? Siapa yang mamanya masih pakai celana pendek? Jujur. Ayo. Siapa yang ayahnya masih pakai celana pendek? Jujur. Gak ada yang jujur kan? Gak masuk surga kalian. Mau masuk surga atau masuk neraka? Siapa yang mau masuk surga? Banyaknya. Kalau mau masuk surga harus orang jujur masuk Siapa di antara kalian yang ayahnya tadi nggak sholat subuh? Oh, mantap. Ini dia mati, Pak. Siapa di antara kalian yang mamanya tadi tidur ngorok? Wah, tuh ada juga tuh, Tuh. Biasa kalau orang tidur ngorok ini payah bangunnya. Kalau bangun nanti dia macam rem. Pak, bangun. Nah, itu dia. Nih, jujur orang ini masuk surga. Artinya apa? Ketika dia mau memperbaiki sholatnya, maka tidak ada kata untuk meninggalkan sholat. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena sholat itu bukan lagi jadi kewajiban. Sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Maka perbaiki sholat, perbaiki akhlak, perbaiki sholat. Kalau akhlak dan sholat sudah diperbaiki, maka insya Allah apa yang mau kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti selesai sholat, selesai kita sholat misalkan, kita barengi dengan berzikir kepada Allah, dengan bertasbih, bertahmid kepada Allah. Setelah itu kita berdoa. Luar biasa. Kata Allah, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan dan ijabah doa hamba-hambaku. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jikalau mereka berdoa kepadaku. Di sini Pak ada penyuluh-penyuluh agama kita Pak, penyuluh agama Islam. Ini penyuluh agama kita ini bisa Pak dimanfaatkan, diberdayakan, digunakan untuk kepentingan program kerja Majelis Ulama Indonesia. Ajak mereka kerjasama, jangan didiamkan mereka Pak. Suruh mereka menyampaikan ke majelis-majelis taklim, ke beberapa pengajian-pengajian yang ada untuk mensuarakan tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan dari kita di masyarakat ini untuk kita sampaikan kepada masyarakat kembali. Itulah gunanya penyuluh-penyuluh agama itu. Saya juga memang mantan penyuluh agama. Saya penyuluh agama Kanwil Sumatera Utara. Karena sudah ada perubahan dan perombakan, maka diturunkan di tingkat kabupaten kota. Saya tidak mendaftar lagi. Saya cukup jadi penyuluh umat saja. Artinya hanya sekedar menyampaikan masukan-masukan dan hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama. Maka oleh karena itu kepada kita semuanya, di waktu yang singkat ini saya padakan saja dua ini saja.
maka perbaikilah akhlak kita, perbaiki sholat kita. Kalau berakhlak dan sholat ini sudah kita perbaiki, Muharram ini terasa indah, Muharram itu terasa bersemi, dan apa yang kita harapkan semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami kepada saudaraku penyuluh agama Islam sekecamatan Seibingai dengan ikut bekerja sama dengan pos muda, melaksanakan program-programnya, melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama dalam rangka untuk melatih, membina, mengkader, mencetak, dan insya Allah kita akan memperbaiki anak-anak kita ini ke depan agar mereka mampu untuk menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi Islam yang Qur'ani, generasi-generasi Islam yang mumpuni, generasi-generasi Islam yang siap dan dibanggakan oleh seluruh lapisan masyarakat di sekitar kita. Tadi ada lomba azan, ada lomba hafalan surah pendek. Mudah-mudahan nanti akan berkembang kepada hafalan surah-surah yang lainnya, dan insya Allah kita doakan generasi kita adalah menjadi generasi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ila liqa'i ma'as salamah billahi bisabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.